ketika orang sakit itu mana yang lebih utama, berobat atau tawakal? Ini dalam hukum fikih dijelaskan, beberapa ulama ahli fikih menjelaskan kalau orang itu sakit mana yang lebih afdol? Apakah tawakal kepada Allah karena ketika sakit kan dosanya diambil oleh Allah, diampuni dosanya. Apakah berobat untuk menghilangkan? Karena kalau berobat bisa jadi karena dia tidak tahan atau tidak sabar karena sakit. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kemudian ulama yang muhakkikin atau yang muktamad bahwa ketika orang sakit itu yang paling afdol berobat, bukan hanya tawakal. Karena ini kalau tawakal itu tingkatannya tingkatan orang-orang yang ini. Tetapi kalau misalnya orang itu berobat, itu lebih utama. Kenapa? Satu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berobat, minum obat, ya maksudnya berobatlah. Bahkan mengajarkan supaya dawu marodokum gitu, au mardokum. Itu banyak sekali riwayat-riwayat yang perintah-perintah Rasulullah agar kita berobat. Maka satu adalah karena mengikuti perintah Rasulullah atau mengikuti Rasulullah. Orang yang berobat bukan berarti tidak tawakal, karena itu semua berusaha. Karena ketika orang diberi sakit kemudian tidak sakit, itu adalah salah satu cara bagaimana dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan berarti tidak tawakal. Karena tawakal itu bukan hanya pasrah kemudian nggak berusaha untuk melakukan sesuatu, tidak, tapi yang namanya tawakal itu sambil berusaha. Jadi kalau misalkan berobat, ya itu yang paling utama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita berobat, dan ini yang bisa dilakukan oleh semua umat manusia. Semua manusia dan jin sama semuanya. Yang sakit bisa berobat, dan yang paling utama adalah berobat. Hanya saja bagaimana proses pengobatannya. Jangan sampai diyakini bahwa obat itulah yang menjadikan sembuh atau yang menyembuhkan. Ini yang bahaya. Tapi berobat itu adalah merupakan upaya ikhtiar sebagai manusia. Jadi mengakui kemanusiaannya. Mengakui kemanusiaannya, kalau sakit ya berobat gitu. Satu, karena ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menggapai nikmat dari Allah, yaitu nikmat sehat. Kalau nikmat sehat itu kan bisa beribadah yang lain-lain istilahnya. Walaupun tadi dijelaskan bahwa ketika orang sakit itu akan diberi amal sebagaimana amal yang ketika dia sedang keadaan sehat. Tetapi tetap saja beda dengan orang yang memang benar-benar sehat. Karena kalau orang benar-benar sehat itu nikmat Allah, karena sehat itu merupakan nikmat, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala.